Nah, jadi kita kadang-kadang sering berhenti di al-Islam yang ini. Kalau dalam bahasa Nurholis Majid itu ada Islam besar, ada Islam kecil. Nah, kalau kita kan sederhana aja, Islam sebagai sebuah agama besar, ad-din, dan Islam sebagai sebuah tatanan syariat. Nah, makanya ketika kita bicara al-iman misalnya, lahirlah di sini berbagai istilah. Kita bicara misalnya soal al-aqidah. Lalu dipersempit lagi misalnya pada konteks at-tauhid. Karena jadi kenapa Islam ini kokoh menjadi sebuah agama dan begitu banyak agama yang kehilangan pengikutnya malah sampai mati. Banyak agama-agama kuno yang hari ini tidak ketemu lagi pengikutnya, ataupun ada pengikutnya sedikit. Misalnya ada agama yang namanya Zoroaster, atau dalam bahasa Quran disebut Majusi, yang menyembah api. Sampai sekarang ada. Pernah misalnya ke Amerika atau ke Belanda diundang oleh kelompok Zoroaster, mereka masih menyembah api. Gitu. Nah, tapi mereka sedikit. Karena apa? Karena konsep keimanannya itu nggak kokoh. Nah, kalau Islam itu kokoh karena kita berpacu kepada nilai akidah, keyakinan. Lalu muncul inti dari Islam itu adalah tauhid, mengesahkan Tuhan. Nanti ada di suluk kita akan baca tauhid. Kayak gitu. Ini yang disebut dengan sistem belief. Sistem kepercayaan kita ini ada di nilai ini. Nah, di sini pertarungannya lebih menarik lagi. Ini yang kadang-kadang membuat orang akhirnya muncul menjadi firqah-firqah itu. Karena asumsi tentang siapa Tuhan kita, lalu bagaimana hari akhir, seperti itu, yang namanya eskatologi itu, ilmu tentang setelah kita mati ngapain, itu terjadi perdebatan. Maka disinilah sebenarnya pertarungan kita tentang apa yang disebut dengan ilmu filsafat, terutama filsafat soal ketuhanan. Dan lahirlah tokoh-tokoh besar tentang Tuhan ini, tentang Tuhan. Tapi fokusnya di sini itu adalah tentang siapa Tuhan. Nah, di Indonesia sebelum masuknya agama-agama itu, ada satu agama leluhur atau kepercayaan leluhur yang namanya Kapitayan. Kapitayan ini tidak menyebut dirinya agama, tapi dia menjadi sebuah sistem kesadaran orang Indonesia, Nusantara ya, Nusantara, Kapitayan. Dia mengakui ada satu kekuatan baik yang namanya Tuh. Karena dia berbuat baik disebut Tuhan. Tapi ada kekuatan jelek namanya Han. Tapi karena dia berkuasa disebut Tuh, jadi hantu. Dulu Islam datang ke sini gagal. Islam datang ke Indonesia gagal, juga datang ke Indonesia gagal, dulu gagal. Tiba-tiba Islam berubah zaman Wali Songo. Padahal Islam itu masuk ke Indonesia dalam teori terbaru hari ini. Itu adalah pasca pecahnya Waqi'atul Jamal, perang antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Jadi sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga pun masih bertempur perang. Orang malah mesti dijamin ku Allah masuk surga dengan aja cingwe. Mau perang, mau digawe, mau sholat. Sareme nonton drama Korea. Kalau ini masih perang, Bang. Benar perang itu berhadapan-hadapan. Nah, termasuk juga ketika orang berbeda pendapat. Ada yang mendukung Ali, ada yang mendukung Aisyah kayak gitu. Nah, ada beberapa sahabat yang akhirnya lari.
Salah satu yang lari itu adalah ke Cina. Nah sebelum sampai ke Cina dia berhenti kapalnya itu di satu tempat di Sumatera yang namanya Barus, yang hari ini diresmikan oleh Jokowi sebagai pusat awal Islam masuk ke Indonesia. Nah, jadi bertahun-tahun Islam ingin mengislamkan Nusantara itu gagal karena tidak memahami kultur pikiran dari orang-orang Nusantara. Baru zaman Wali lah yang menggabungkan antara ulama, kekuasaan, pedagang dan sebagainya sebagai satu konsep. Dan sejak itulah Islam berkembang cepat di Indonesia. Dan hanya berapa tahun coba? Wali Songo itu kan hanya sekitar 50 tahun, tapi bisa mengislamkan begitu banyak. Intinya adalah seperti kata Rasul, "Khatibin nas biqadri qulubihim." Ajaklah bicara manusia itu sesuai dengan kadar kesadaran pikiran di bawah sadarnya. Dan Kapitayam itu betul-betul berkuasa sekali ketika itu, mempengaruhi. Makanya kenapa Hindu hanya di Bali, kenapa Buddha hanya sedikit banget dan sebagainya, karena mereka tidak memahami konsep ini. Ini yang disebut hari ini dalam bahasa NU sebagai Islam Nusantara, walaupun itu ditolak oleh kelompok-kelompok Islam Melayu dan lain sebagainya. Seperti itu, karena Islam ya Islam aja. Tapi kita ingin menggambarkan bahwa kesadaran ini yang membuat Islam berkembang gitu. Zaman Wali Songo. Wali Songo itu pertama Maulana Maghribi itu kan di tahun 1400 sekian, dan itu hanya 50 tahun langsung jadi besar. Oke, kita kembali. Nah, konsep tauhid inilah yang akhirnya membuat Islam itu kokoh dengan 6 rukun itu. Di sini ada Tuhan, dan kita diperkenalkan oleh Al-Quran kudu hese-hese, kudu mandi sangaran Tuhan. Langsung Quran menyebutkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi kita udah berhenti nih di pertarungan ini. Saha pangeran urang, di mana cicingna, kumaha bentukna. Makanya Allah tidak boleh dipatungkan, Allah tidak boleh digambar, Allah tidak memiliki tempat, Allah kayak gitu. Biarkan secara Allah ini adalah zat yang yang sangat gaib gitu, maha gaib. Nah, Allah memperkenalkan diri, dan ini bahasanya sangat terkenal. Ini untuk kanzan makhfiyan. Fa'aradtu an u'raf fa khalaqul khawfa li ta'rifu. Ini hadis kursinya ini. Ya harus hafal nih, Bapak-bapak. Ya ini. Untuk kanzan makhfiyan. Fa'aradtu an u'raf. Kata Allah, aku ini adalah sebuah misteri. Dari dulu orang yakin ada Tuhan, ada kekuatan besar yang mengatur alam ini, ada kekuatan yang tapi naon ngaranna gitu. Akhirnya ada yang ketemu bulan, nyembah bulan, ketemu matahari, nyembah matahari, ketemu batu, nyembah batu, ketemu roh, jadi animisme, dinamisme, ketemu kayak gitu. Nah, padahal datang Islam itu langsung memperkenalkan sebagai ada satu kekuatan, dan itu ada Allah. Dalam bahasa Taurat disebut Yahweh sama Allah Yahweh. Nah kayak gitu. Aku ini adalah sesuatu yang sangat misterius, tapi fa'aradtu an aku ingin dikenal juga. Aku ingin dikenal. Fa khalaqul khalqa, aku ciptakan makhluk li ta'rifuni, supaya mereka, kalian semuanya mengetahui aku. Maka Allah ciptakanlah, di bawahnya ada malaikat. Di bawahnya adalah malaikat. Dan di semua hampir kepercayaan tak sadar ada yang namanya malaikat. Ya, kalau di agama-agama besar pastilah, kalau agama besar itu kan saling berhubungan, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Di agama-agama lama pun seperti Hindu,
Buddha dan lain sebagainya, ada konsep malaikat. Konsep malaikat. Dan dalam konsepsi kita, malaikat itu dipimpin oleh seorang bernama Jabrail. Kita sering menyingkatnya Jibril. Bahasa Inggrisnya Gabriel. Pemain sepak bola Argentina namanya Gabriel Batistuta. Malaikat tuh. Ya. Tapi ulah kawan anak orang juga malaikat. Sana mina Jibril. Hari pas di waktu di arana Ijroil. Anak orang bungsu teh. Kalau mau akhirnya sahanu datang teh Ijroil ki kalau Oke, malaikat inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesannya. Jadi Allah menitipkan pesannya di satu orang namanya big data, namanya Baitul Izzah, di Baitul Izzah. Nah makanya Baitul Izzah ini nanti nyimpan seluruh konsep-konsep Qur'ani dan lain sebagainya. Maka butuhlah apa yang disebut dengan Rasul. Jamaknya Rasulun, Rasul. Ya. Jadi Rasul ini banyak banget. Ada 240.000 Rasul. Ada 114 Rasul aja. Apa ini Nabi? Sorry. Nabi, ini Rasul, ini 25 Nabi Rasul, ini Ulul Azmi, dan ini adalah Nabi Muhammad. Konsepnya kayak gitu. Makanya Nabi itu dari Nabi Adam sampai sekarang itu, sampai terakhir Nabi Muhammad dan tidak ada lagi Nabi setelah Muhammad, ini begitu banyak, 240. Makanya ada yang mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu adalah Nabi dalam Islam yang bernama Nabi apa namanya? Ada Nabi yang sebelum Yahya, Zakaria, Yahya, nah itu ada Nabi apa namanya? Nah termasuk juga Konfusius. Agama Konfusius itu didirikan oleh seorang tokoh besar. Kayak gitu, dia pun Nabi katanya. Seperti itu. Makanya kalau nabi-nabi yang dikenal oleh kita misalnya yang 25 hafal KB. Tapi yang pasti ada aja orang jadi nabi karena proposal saudaranya. Misalnya Harun. Harun itu kan saudaranya Nabi Musa. Jadi dia jadi nabi tapi diusulkan oleh Nabi Musa. Jadi nepotisme itu nggak masalah sebenarnya. Dijadikan Nabi Musa, tapi levelnya jauh lah ya, lebih keren Musa daripada Harun. Ada lagi Nabi yang sezaman, namanya Zakaria Yahya, tapi Yahya keren. Nah Yahya itu sejaman juga dengan Isa, sejaman juga dengan Isa, karena Isa dipelihara, anak ibunya Isa, Maryam itu dipelihara oleh Zakaria. Kayak gitu. Nah ada juga yang selevel, sejaman. Ibrahim dengan Nabi Lot misalnya. Nabi Lot itu masih keponakannya Ibrahim. Oke. Nah para Rasul itu bawa kitab. Kembali nih. Jadi ini nomor satu, keperyakinan terhadap Tuhan, kepada malaikat, lalu kepada kita. Kita tahu bahwa kitab itu ada yang terkodifikasi banyak, ada yang lembaran namanya Shahifah. Yang terkodifikasi misalnya Taurat, Zabur, Injil, Quran. Jadi kan kita tidak boleh menyebut bahwa Injil itu palsu, enggak. Injil yang ada hari ini adalah Injil yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya, kepada murid-muridnya Isa. Tapi ada beberapa penyimpangan yang dibetulkan oleh Quran, gitu dong lewatnya. Jadi kalau menyebutkan palsu secara keseluruhan itu salah, karena Nabi Aki mengatakan la tukadzibuhu tetapi wala tusaddiquhu. Tidak boleh kita membenarkan isi Injil itu, tetapi tidak boleh juga membohongkan keseluruhan karena ada poin-poin yang benar.
Yang paling ngeri di Injil itu adalah ayat tentang selingkuh. Panjang banget. Lalu dibahas oleh Quran cuma sedikit. La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Salah satu zina adalah selingkuh. Tapi cuma Injil membahas selingkuh 2 halaman, Pak. Jangan sekali-kali masuk Kristen Anda mau bisa selingkuh. Kayak gitu. Mau bisa kawin. Kamu itu Katolik, mau bisa kawin deh. Kalau Katolik itu ada pernikahan pertama itu pertama terakhir. Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipecahkan oleh apapun. Jadi yang rasional itu Islam. Orang kawin deh ayah-ayahnya, nek cerai ayah-ayahnya, nek selingkuh ayah-ayahnya. Ada asal neraka kan gitu. Oke, lalu nah kita ini sampai sekarang nanti kita akan bahas Quran. Ujung ada. Kitab-kitab ini sampai sekarang ada. Jadi saya pernah ke Vatikan, ke pusat agama Katolik. Vatikan itu negara di dalam negara. Jadi ada negara Vatikan di Roma. Dia di Roma. Dia punya pasukan sendiri, presiden sendiri namanya Paus. Kayak gitu. Saya baca Injil yang masih utuh begitu. Dan Injil kan gila ya menurut saya. Injil itu ditulis, dicetak beda-beda. Beda-beda huruf, beda-beda bahasa, beda-beda cetakan, udah gitu beda-beda isi. Misalnya antara Katolik dengan Protestan, antara Kristen Ortodok dengan Kristen, ini beda-beda isinya, susunannya. Beda dengan Quran. Quran itu ada lupa tahu mana bahasanya Arab. Kerennya itu bahasanya Arab di mana-mana. Yang kedua susunannya sama. Makanya sekarang kita lagi dukung agar Quran itu susunannya semua susunan Arab Saudi. Atau pakai susunan Kudus, susunan mana liur. Lihat Arab Saudi, rapi, jelas kayak gitu. Sampai diprotes tuh. Kok dukung Wahabi? Wahabi kayak halus kecokot pak. Itu masalah gitu. Kurang lari ke antika Jawa ke antika Bena. Arab Saudi itu paling tertib soal Qurannya. Jadi kita bisa deteksi sampai ada yang hafal Quran itu kayak Ustadz Adi Hidayat, dia bisa hafal Quran ini di halaman berapa ujung sebelah mana itu karena percetakannya yang bagus. Kayak gitu. Nanti kita cerita Quran. Nah dalam kitab ini isinya cuma 2. Ini yang menjadi rukun kelima dan keenam. Pertama adalah tentang akhirat. Yang ketiga adalah tentang takdir. Jadi aja ini rukun iman. Jadi baca Quran, tepuk jawabnya Quran isinya ya guys. Yang utama yang setelah kematian, setelah dunia ini ada akhirat. Dibahas kan ada keren tentang kematian. Wah, barusan saya lihat YouTube. Ayah kiai protes. Yang mau cina tentang akan husnul khotimah ada semangat. Ayo mau husnul khotimah orang ucap maut. Gitu ya dibahas kematian, bagaimana bentuk kematian itu dan lain sebagainya. Nanti di kuburan, bagaimana di kuburan itu, bla kayak asupan neraka, kumaha neraka, lalu nyuruh komik bahwa Siratul Mustaqim itu dilibatkan ke orang, alenta-belenta, yang masuk, kayak di neraka. Nah nanti orang-orang yang rasionalis berpikir ke atas lagi. Nah, nanti kudu di neraka disiksa anjel mah. Gawe bisa pangerannya. Udah, diskusi itu jadi menarik. Makanya kalau kalian masuk di filsafat atau perbandingan agama bisa nuntut akidah dan kuat. Akhirnya itu nyimpang gitu. Nyimpang. Tapi kalau kita yang utuh cara berpikirnya ini bahwa kita lagi bicara Islam nih, lagi bicara Islam. Islam sebagai agama, sekali lagi Islam sebagai ad-din. Kalau ada yang diskusi soal filsafat ketuhanan, malaikat, gambar malaikatnya kumaha, rata-rata nggak gambar malaikatnya bentuknya ini awewe, kayak jang-jangan dan sebagainya, itu memang di hadisnya kayak gitu. Malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang belajar, baik pada pengajar atau yang belajar. Malaikat mengepakkan sayapnya untuk tempat orang-orang yang sujud di akhir malam dan sebagainya. Nah, termasuk juga perdebatan kita soal kitab yang utuh atau enggak. Ya, ada seorang pendeta, dia mantan ustadz.
Makanya, tapi tolong Abdan jangan dengerin YouTube-nya, karena kita bisa kafir. Dia menjelaskan Kristen itu lebih rasional, ngeri banget. Siapa ya? Oh jangan, sekali-kali jangan aja, kecuali udah kuat iman. Nah, namanya Bambang Nursena. Bambang Nursena, dia sangat pinter, dia S3-nya tentang sejarah gitu. Jadi dia tahu persis tuh sejarah-sejarahnya. Jadi makanya kenapa Islam melarang kita menghina Tuhan yang lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullahu adwan bi ghairi ilmin. Sieuna mungkin keluar pendeta nu pinter, lebih pinter tibatan pendeta masuk Islam. Yahya Waloni, terus Suster Iren, itu kan jelek-jelekin Kristen terus. Dan itu gara-gara dia, Pak. Banyak orang masuk Kristen. Jadi lain masuk Islam. Dia masuk Islam itu gara-gara nyolong duit gereja. Tiba-tiba jelek-jelekin Kristen di Islam. Akhirnya dia mah nyawa Kristen teh kumaha. Survei terakhirnya, Pak, gara-gara mu'alaf yang jelek-jelekin agama mantan, agama dulunya itu, orang yang masuk Kristen lebih banyak. Coba lihat di YouTube hari ini. Orang yang sudah haji masuk Kristen dan lain sebagainya. Alhamdulillah, makanya kita kalau ceramah nggak usah jelek-jelekin agama lain, nggak usah ngalus-ngalus agama sorangan. Mau dagang teh apa, mau dagang kecap, puji we kecap kurang, malah goreng-goreng kecap batur. Itu serius, ini survei terakhir, saya terkejut banget. Gara-gara teroris, orang-orang Mesir yang kembali ke agama-agama ortodok itu hari ini mencapai 20%. Di Arab Saudi ada 5% orang kembali ke kepercayaan jahiliyah. Jadi rugi lah, ngaku goreng batu mending kena ngalus-ngalus sorangan. Kenapa? Evaluasi diri. Itu serius, Pak. Karena misalnya ada pendeta tuh yang masuk Islam, dia bilang gini, saya dulu lulusan Vatikan, ayah saya dulu adalah pimpinan gereja. Itu ditertawakan, Pak. Coba lihat YouTube-nya itu. Ditertawakan oleh ahli-ahli itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, agama yang sudah sempurna seperti ini tidak perlu lalu kita ditambah untuk menjelek-jelekan yang lain. Kesempurnaan kita itu cukup untuk diri kita. Oke. Yang kedua, Bapak, adalah tentang konsep Islam. Kalau dalam bahasa lain ini udah ditulis, Bapak bisa ngecek lagi bahasa ininya, teksnya, takut salah dan sebagainya, Pak ya. Banyak sekali, ada tafsir khusus menjelaskan tentang untuk Kanzan Mahfudhiyan ini. Ini hadis kursi. Nah, kita ketemu kapitayan tuh, Pak. Kayaknya baru dengar deh. Pak Wahyu ngopi-ngopi. Disertasi saya tentang kapitayan. Jadi rada cerdas, setik. Biar seger. Kenapa? Biar seger. Oke, setelah itu di sini ada Islam. Ini yang hari ini sering kita bilang asyariah. Lebih spesifik lagi kita ngomongnya fikih. Dan ini hanya bersifat ubudiyah. Ubudiyah, makanya disebut rukun Islamnya itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kayak gitu. Dan kita hanya fikih, Pak. Jadi Islam yang begini besar, Islam yang begini kaya, tiba-tiba direduksi jadi pertentangan fikih. Sudah tidak ada pertentangan filsafat, sudah tidak ada lagi pertentangan kepo hari akhir bagaimana, belum ada konsep Imam Mahdi, belum terus ada Dajjal,
belum dan sebagainya. Tiba-tiba pertarungan kita usuli atau tak usuli, kunut atau tak kunut, pakai sayyidina atau pakai sayyidina. Padahal ini fikih banget. Dan fikih itu kan bersifat dzonni. Dalilnya itu bukan sesuatu yang pasti, tetapi dia adalah perspektif para fuqaha lalu dijadikan sebagai hukum. Makanya muncullah madhab-madhab dalam fikih. Kalau ini madhab-madhab dalam akidah, kita tahu bahwa kalau dalam akidah kita ngikut kepada Al-Asy'ari Al-Maturidi, ya, Al-Asy'ari Al-Maturidi. Ini nanti banyak Pak, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Khawarij, ada gitu, pusing tentu biasa. Tetapi dengan perdebatan ilmu lah Islam justru kuat Pak. Gara-gara sahabat bahwa perang saya, Islam tiba-tiba nyampe ke Indonesia, nyampe ke Cina. Entah kalau di hiji tempat buyuk kiai nanti para saya mau berkembang. Serius. Atau dia ribut hanya untuk tema-tema kecil. Mau berkembang Pak. Kayak gitu. Oke, kalau di fikih muncullah dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Lalu ada madhab Syiah, fikih Ja'fari, kayak gitu. Lalu muncul Wahabi itu dekat-dekat ini Pak, 200 tahun ke belakang lah, nggak terlalu jauh, 150 tahun ke belakang. Muncullah kelompok Wahabi ini, segala ulah. Seperti itu, segala ulah, segala menang. Jadi hari mulu dan temenang, tapi ya syukuran ulang tahunnya Bill Gates menang gitu ya. Abdullah bin Baj ngerti. Oke, nah nanti fikih menarik lagi. Kita akan bisa kodifikasi bagaimana yang namanya tabaqatus ulama ul fiqhiyah. Tabaqahnya itu bagaimana? Apakah zaman Nabi ada fikih? Belum ada. Dulu semua orang hanya Nabi. Tetapi fikih sudah mulai berkembang ketika di zaman sahabat-sahabat itu terpencah keluar. Ada buku menarik yang sekarang teman-teman di sarang gitu tentang bagaimana fikih. Tapi fikih adalah menjadi sentral fokus Islam. Karena Nabi ditanya soal fikih, soal tauhid, Nabi kadang-kadang enteng menjawabnya. Dia ditanya oleh Badui, Tuhan itu di mana? Di atas. Itu yang hari ini dipakai kelompok-kelompok HTI misalnya, Ar-Rahman al-Arsy Istawa. HTI itu menganggap bahwa Tuhan itu ada di arsy. Sampai Ibnu Taimiyah yang menjadi sandaran HTI, kalau Ibnu Taimiyah pernah mengatakan apa yang hari ini dilakukan oleh Tuhan, Ibnu Taimiyah bilang Tuhan itu hari ini sedang duduk di arsy-nya seperti duduknya saya di kursi ini. Kayak gitu. Dan itu menjadi perdebatan kita. Kalau kita kan Tuhan itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu dan sebagainya, karena Allah lah pembuat, pemilik tempat dan waktu dan sebagainya. Itu kalau jadi debat begitu Pak, jelma pas saya para rubutnya termasuk Dajjal teh saha, Imam Mahdi teh saha. Tapi itu yang membuat tiba-tiba orang pede jadi nabi gitu Pak. Jadi nabi di Cirebon misalnya, ada orang yang bisa menjelaskan eskatologi kayak gitu, berbaca buku hiji, kuliah ke taman. Tiba-tiba dia ngaku nabi Pak, ngaku nabi itu di Cirebon, yang agama Hanif Ibrahim itu. Pengikutan lain dalam pulusikin ini 40, nomor nama bagian nulis, tapi pede gitu. Ya kan kita kadang-kadang tertawa-tawa aja, kayak gitu. Atau misalnya Lia Eden almarhum itu. Tapi gilanya Pak, orang-orang yang mengerti gaib kayak gitu, pengikutnya itu justru orang-orang yang S3, doktor, filsafat. Makanya tongka bawa pusaka kaba. Kalau saya sederhana aja, bahwa fenomena itu akan terus muncul sepanjang jalan, sepanjang zaman. Tapi kalau kita utuh pemikirannya, oh itu tidak masuk pada sistem pemikiran kita kayak gitu. Nah, fikih inilah yang sebenarnya hari ini terus berkembang. Kita ngomong tentang syariat Islam, intinya fikih. Padahal masih ada yang namanya filsafat, masih ada yang namanya tauhid,
masih ada yang namanya perdebatan eskatologis, the day after die, setelah hari ini ada hari apa gitu. Nah itu perdebatan itu akan menarik kawan. Kalau dalam agama Hindu misalnya ada reinkarnasi. Jadi kalau kita mati hari ini dan menjadi orang baik, nanti kita berpindah menjadi lebih baik. Misalnya Pak Jupri ya, nama hirupna rada sangsara, tapi karena jadi orang baik, meninggal nanti dibangkitkan jadi orang kaya, ulama besar, barokati amaman gitu. Tapi amamannya di mana? Reinkarnasinya dulu, amamannya dibalik jadi Jupri. Karena ingin hidup sederhana, ya, kayak gitu Pak. Makanya saya nggak percaya reinkarnasi ini saya didewain. Oke, lalu ihsan. Ihsan ini yang kita kenal sebagai al-akhlaq. Lalu secara spesifik disebut tasawuf. Nah, makanya kita mengenalnya itu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Padahal ini udah menjadi keilmuan. Padahal ini gede banget Pak. Misalnya apa yang disebut akhlak? Akhlak itu karakter yang ada pada diri kita. Kita tidak bisa merubah karakter kita. Ya, kayak gitu. Kalau kita medit, seumur-umur bakal medit. Nah, Islam itu tidak pernah menyuruh kita untuk tidak medit. Islam itu menyuruh kita agar memedit gitu, jadi bendahara. Agar si eta mau jelema kasar, mau bisa merubah kasar memang karakternya, tapi simpan aja di satpam. Makanya Abdan tuh gak pas jadi satpam. Bagur gitu Pak. Kabe diajak seuri mah. Mana Pak? Wah, ya habis. Abdan mau bener jadi aktivis sosial, bababi kemana. Jadi satpam kabe mana? Kayak gitu. Nah, itu karakter Pak. Nah, muncullah ilmu-ilmu tasawuf nanti. Dan ini hebatnya Islam. Semua ini memiliki kitab-kitab besar, madhab-madhab besar. Ini muncullah tokoh-tokoh sufi dengan buku-bukunya, seperti yang saya sebutkan kemarin. Salah satu yang menjadi thariqah di Al-Mizan ini namanya thariqah Asy-Syadziliyah. Syadzili ini punya guru namanya Abil Abbas, namanya adalah Al-Mashish. Abil Abbas Al-Mashish siapa? Al-Mashish aja ingatnya Al-Mashish atau Al-Bashish. Al-Bashish ini gurunya. Nah, semua guru-guru dia dari Yaman, dari Gomorrah namanya. Makanya semua thariqah Syadzili apa? Adatiyah, Idrusiyah dan lain sebagainya ini dari Gomorrah ini. Ini nanti punya murid namanya Abil Abbas Al-Mursyid. Saya pernah berziarah di Iskandaria. Di Iskandaria itu ada makam Nabi, namanya Nabi yang apa? Aduh, siapa lagi namanya? Nabi yang dulu melawan singa itu. Nabi David atau siapa ya? Ayo ngaran Nabi David ya. Nabi David. Al-Mursi melahirkan dua. Pertama melahirkan Syekh Athaillah Asy-Syakandari. Syekh Athaillah. Ini yang ngarang kitab hikam itu terkenal banget. Yang kedua adalah Syekh Al-Busyairi. Kalau Syekh Busyairi makamnya di sini. Ini yang mengarang Ya Rabbi bil Mustafa balik Qasidana itu. Burda. Nah, Syadziliyah ini adalah satu di antara yang ini tasawuf. Dia membidangi tasawuf, dan tasawuf pernah mencapai zaman keemasannya ketika ahli-ahli tasawuf ini betul-betul merajalela. Tetapi ada yang menganggap gara-gara tasawuf lah mandek kecerdasan ulama-ulama Islam. Tanpa saya sing bagus, namun di musuhan ada yang musuhan. Bahwa bentuk gelut perang, debat,
Keren-keren tuh dulu. Yang namanya ulama-ulama tauhid itu kalau dia debat, misalnya siapa? Tokoh-tokoh Mu'tazilah tuh jago-jago itu debat. Jago-jago debat. Dia mempertanyakan banyak hal perdebatan. Nah, tasawuf itu muncul gara-gara itu. Stop para setting atau nek sholat yang tepek aja tuh. Makanya muncul di tasawuf kita itu, Pak, misalnya guru saya itu Kiai Abdul Jalil Mustaqim. Saya kan familiarnya dari Kiai Bang Utamakin, dari siapa? Kiai Abdul Jalil Mustaqim, dari Habib Lutfi, sama dari Mbah Muhaiminan Gunardo. Muhaiminan Gunardo Thariqah Syadziliyah, dia punya anak nikah di Loimundi, makanya sering mampir ke sini dulu. Nah kayak gitu. Nah, semua pelajaran tentang rukun agama ini diajarkan langsung oleh Jibril kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dicantumkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi nomor 2. Hadis Arba'in An-Nawawi 2 tentang pertanyaan Jibril kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mal Islam ya Muhammad? Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalawat wa zakat wa tasum Ramadan wa tahijjul bait. Wa mal iman an tu'mina billahi bla 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 bla. Wa mal ihsan an ta'budallaha kannaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Inilah sebenarnya yang membuat Islam begitu kokoh dan menjadi agama yang secara sistem itu agak sulit dihancurkan. Kenapa? Karena kokoh sistemnya. Makanya agama itu, kata Clifford Geertz, adalah permainan simbol-simbol yang kita yakini. Jadi kalau kudu lamun aya nu ngritik, nah urang kudu nyembah tabung kosong di Makkah. Nah urang kudu make tata ranjang, make kain ihram, kan kain ihram itu make celana aja loh. Kain digieulkeun, yang satu loh ini kan. Ada apa kayak gitu. Kenapa kita tuh sholat betul 4 rakaat, subuh betul rakaat, untuk mau dibalikkan wae dah. Isama tunduh 2 rakaat, subuh mah geus seger geus mandi, jadi 4 rakaat kayak gitu. Nggak bisa, Pak. Agama itu memang simbol, ada simbol-simbol. Dan Islam itu paling rasional. Coba kalau lihat ke Katolik, ribetnya minta ampun. Ada minum dulu anggur merah, ada dulu kalau kita dibaptis kudu ka sungai tertentu, lalu dibuku nama beli orang itu ya syukuran Ismail. Oke. Nah makanya Suluk Mizani ini salah satunya memberikan pencerahan kayak gini, dan itu akan dibahas terus dalam beberapa bab tentang Islam. Tapi sistem cara berpikirnya begini, Pak. Islam yang dipahami dalam Islam sebagai spirit untuk transformasi dan perubahan dan kemanusiaan. Jadi Islam di sini itu sebagai energi terhadap 2 hal, peace and transformation. Jadi kenapa kita yakini Islam sebagai inna din indallah Islam? Tidak ada lagi agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Karena Islam ini menjadi energi buat perdamaian dan perubahan. Kata kuncinya 2, buat perdamaian dan perubahan. Jadi dengan Islam inilah kita terus mengupayakan perdamaian. Dengan Islam inilah kita melakukan transformasi, perubahan, dan pokoknya kalau kita berkunjung ke negara manapun di dunia ini, kita melihat hari ini betapa Islam itu pernah jaya ketika Khalifah Ottoman Utsmaniyah dan membuat kita bangga banget. Bapak datanglah ke Eropa Timur. Di Eropa Timur itu betul-betul yang namanya bendungan, sungai-sungai, dam, itu karya ulama-ulama Islam. Jadi dulu Islam melahirkan Al-Farabi, melahirkan Al-Indi, melahirkan matematik, melahirkan teori bom atom, melahirkan teori tentang dan sebagainya. Tapi gara-gara akhirnya kita berhenti dari filsafat, turun, Pak, ke fikih. Dari fikih turun lagi ke tasawuf. Yang penting masing soleh, sing bager, bios kisah ketika yang penting mah ikhlas hari. Gara-gara tasawuf tuh. Akhirnya dia mah tebal-tebal kan, tuh maju-maju kayak gitu. Nah itu. Coba lawan
bisa apa dibangun deui. Jadi jelema di sorga teh di alam kubur teh tergantung imana, lamun imana gede alam kuburnya gede. Lamun leutik leutik. Ah jelema teh jadi bertarung tah Pak, hayang kuburan amat gak. Jadi gede-gede iman kata teh Pak. Geus gede-gede iman itu teh akhirnya jelema mau berusaha berkeras. Andai ya Pak, struktur nasihatnya begitu dibalikan. Itu gara-gara dan itu ada motivasi dari kolonial supaya kita tidak berkembang, supaya tidak kembali kepada sabiqil azman. Ya, kan ada lagu tuh, hayyani di basmati kasabiqil azman. Hayo kembalikan senyum kita seperti kita dulu pernah meraih kejayaan sampai ke Cordova, sampai kemana dan sebagainya. Dan itu momentumnya ada di Indonesia sebenarnya. Momentumnya ada di Indonesia. Indonesia itu bisa menjadi negara Islam dengan semangat spirit filsafat, spirit tauhid, spirit tasawuf, semuanya ada. Masjid bisa dibangun gede-gede dan lain sebagainya. Oke, itu jadi poin pertamanya. Nah, yang keduanya adalah mendorong perubahan perilaku para salik. Untuk kita dia Pak akan melakukan perubahan, dan perubahan itu harus dimulai dari diri kita, Makanya kenapa anak-anak santri nanti mohon bapak-bapak yang sudah ngaji salik di sini ngajarkan juga suluk di anak-anak baru dan lain sebagainya. Itu dengan nadoannya Pak Amir. Nanti kita akan tunjuk misalnya Pak Edi, Pak Amir, Pak Wawan, Pak Kiai, Pak Wahyu, siapapun itu diajarkan kembali tapi lewat nadomannya aja kita jelaskan. Misalnya apa sih tujuan suluk mizani, nanti langsung mereka tujuan suluk apa, tujuan suluk mizani kayak gitu. Apa sih makna tauhid, kita ada. Yang terakhir membantu terwujudnya. Nah makanya sistemnya itu Pak, kenapa kita mengambil kepada Islam? Karena Islam ini diyakini dan harus diyakini oleh kita. Pertama akan merubah diri kita, merubah personal. Yang kedua adalah merubah sosial, perubahan sosial. Makanya ada personal, ada sosial. Kayak gitu. Nah ini poin pertama meyakini Islam, yang kedua poin kedua merubah personal, ketiga adalah sosial. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Silakan Pak. Ini dalam Maqasid Syariah itu diantaranya salah satunya adalah Ibduddin. Sedangkan ada kelompok mereka yang beranggapan bahwa sholat itu cukup dengan ingat. Ya, itu kelompok mereka termasuk kelompok mana? Masuk mana kelompok itu? Nah, jadi nanti ada kelompok yang hanya berfaham kepada tasawuf. Ada tasawuf yang ekstrim seperti yang dibawa oleh Al-Halaj. Di Indonesia namanya adalah Syekh Siti Jenar. Al-Halaj, Syekh Siti Jenar dan lain sebagainya punya konsep manunggaling kaula Gusti, bahwa ketika Tuhan atau Allah ada dan kita pahami, maka selain Allah akan sirna. Allah nur samawati wal ardh. Kamisli nur ila ayat. Maka ketika itu kata Al-Halaj, ketika kita meyakini Tuhan itu ada dan Tuhan itu mengasihi kita, maka sebenarnya tidak ada kita. Maka Al-Halaj bilang, "Ma fi jubbati illallah." Tidak ada di jubahku ini kecuali Allah. Suatu saat ada kiai datang ke Al-Halaj, "Assalamualaikum Kiai." Tidak ada Al-Halaj. Kemana? Udah hilang. Itu siapa yang di rumah? Allah. Kayak gitu. Nah, jadi dia bangga itu. Makanya ketika itu dia pun punya kesempatan zikir bahwa cukup aja, nggak perlu sholat, nggak perlu apa. Allah pasti hadir ketika kita ingat. Nah, itu orang, itu orang maksudnya di bawah, ujuk-ujuk yuk, iman, Islam, ujuk-ujuk ihsan. Jadi dia ngambil satu rukun dalam Islam, rukun Islamnya pun dipecah lagi menjadi lebih ekstrim. Makanya Al-Halaj akhirnya dibunuh lewat dewan fikih. Dia dipotong-potong ininya Pak, dan dia tidak mati-mati. Dia dipotong kakinya, potong ininya. Udah gitu
ketika dia udah dipotong tangannya, dia minta ke tangannya supaya dikepitkan di sini. Dia usap-usap tuh Pak. Lalu gitu si darahnya itu membentuk la ilaha illallah. Kayak gitu. Lalu orang berarti dia yang benar. Enggak lah. Dia benar dalam perspektif beliau yang sudah mencapai tingkat itu. Tapi lalu diajarkan Kak, jelma leutik anu salat ge henteu naon henteu. Hal-hal itu salatnya udah oke, puasanya udah oke. Nah, itu yang membuat Sunan Kudus dan teman-teman dan sebagainya membunuh Sesi Jenar. Sesi Jenar harus dibunuh, Pak. Karena dia mengajarkan sesuatu yang benar. Tetapi can pas ibaratnya mere bubur panas ka orok. Kayak gitu. Orok leutik aya nu dibere bubur, pan kacang aya nu dibere bubur. Nggak boleh. Makanya dia dibunuh. Tapi dia ikut Sesi Jenar yang disebut Syekh Lemah Abang itu di mana-mana. Semua daerah wilayah kita ini, Pak, itu hampir dikuasai Sesi Jenar. Lihat kalau kita ke Besi, di Besi itu kita masuk ke daerah Besi, atau masih ada nggak ya Abah itu? Di sana ada masjid bagus Pak, masjid di sana bagus, tempat wiridannya itu penganutnya Syekh Lemah Abang. Itu kudu sholat, mau tinggalin. Nggak tahu masih ada ya aliran itu. Orang-orang ini menyesatkan kalau enggak sesat, salah unggul. Karena ke sholat kan sebelah ke sholat, ke puasa Ramadan, percaya kan pangeran ayah, sing yakin pangeran ayah di nada orang. Kan kalau mau kawe ke bobo tuh, bobo kawe, orang itu pernah zina, orang menempuh di awet ayah Allah. Kacau ya. Nah, makanya ada yang namanya syariat. Tong ngaku-ngaku jelma wali kecuali dia ikut dulu sholatnya, ikut dulu puasanya dan sebagainya. Nah nanti saya punya buku Pak, buku tentang di mana titik-titik lemah abang itu, Syekh Siti Jenar itu, upami di Subang di mana, upami di Sumedang di mana. Dan sampai hari ini Pak, mereka masih diskusi tentang keyakinan Syekh besar itu. Upami di Sumedang di Lancakalon, si Abah Naon dunya. Pokoknya amal resep lah panggil muka itu terdengkeun Pak. Mimpi mereka akan menemukan Tuhan memberikan mereka emas satu gunung. Mereka wirid umal poe. Tesarolat tapi wiridan Ramadan Pak sampai isu wiridan dari geus kitu. Dalah sarapan gua goblok gitu. Coba lagi. Oke, Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten kalau dengar. Tadi pemaparan gamblang yang saya sampaikan tentang Islam yang harus kita ini itu adalah inna dina innallahi Islam. Tentunya Islam ini yang mencakup tiga aspek, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita sudah menguasai ketiga itu, tentu menjadi sempurna lah jadi orangnya. Nah, tetapi dalam realita di hari ini, terutama anak-anak milenial, termasuk kita, saya gitu yang hidup di zaman medsos, justru yang banyak kentara di kalangan sekarang itu masyarakat itu adalah hanya Islam yang di bidang fikih gitu, syariah, fikih. Bahkan sekarang yang saya lihat menonjol dengan hadirnya medsos yang luar biasa itu adalah Islam yang sekarang itu yang ditonjolkannya itu adalah fisik. Kayak yang pakai kayak Ali Ngabalin gitu, apa sih? Udah tarangnya hitam, jenggotan gitu, itu yang hari ini misalkan Islam itu benar-benar yang sempurna gitu, yang orang itu yang seperti kita kayaknya kayak Ustaz tadi Islam beleng-beleng lah gitu kayaknya. Islam yang beleng-beleng biasa gitu. Nah, bagaimana cara kita nanti, apalagi saya sebagai pengajar misalkan ke anak-anak Amijan di situ, bahwa mereka itu jangan sampai terkecoh bahwa Islam itu dilihat hanya dari fikih saja, fisik saja, tetapi padahal dari syariah, dari filsafat, dari akhlak itu harus memang betul-betul dikuasai gitu. Jangan sampai kita terkecoh dengan hanya medsos, hanya menampilkan bahwa fisik, termasuk kayak kiai-kiai juga gitu kan, yang di YouTube itu kan banyak bertentangan gitu. Satu-satunya kalau tidak bisa menyikapi anak-anak sekarang, termasuk kita, ya kita terjerumusnya terus
saling celah karena perbedaan-perbedaan itu gitu, pemahaman-pemahaman. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi dengan hadirnya realita medsos yang kuat gitu. Begitu lah. Oke, terima kasih Pak Amin. Nah, inilah sebenarnya tantangan kita. Tantangan kita itu tantangan di mana orang mengklaim paling benar gitu. Kalau kita punya prinsip ini nih, ma la yudraku kullu la yudraku, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. La yudraku kullu atau la yudraku jullu. Kita ini nggak mungkin Pak melaksanakan seluruh perintah Islam ini. Islam ini besar banget, makanya Nabi punya yang namanya sahabat, Sahabat Nabi itu 114.000. 114.000 sahabat Nabi. 9.500-nya adalah periwayat hadis. 950.000-nya adalah 9.500-nya adalah ini periwayat hadis. Oke. Nah, Nabi itu Pak mengatakan bahwa ashabi kan nuju, sahabat-sahabat kami ini akan menjadi petunjuk. Makanya orang melihat sholat itu sholat, lihat aja bagaimana sahabat Nabi. Beda-beda pendapat nata. Terus Allah, tapi karek tingkat sahabat, nu panggilin Rasulullah. Komo dihandapna. Ketika sahabat-sahabat sudah pindah ke Madinah, lalu dari Madinah ke Kufah, ke Basra, di Irak, kayak gitu. Itu Islam sudah variatif, gabung dengan dan lain sebagainya. Nah makanya kaidah fikih ini perlu diambil nih. Mala yudraku kullu, sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan secara keseluruhan. La yudraku kullu. Untuk ditinggalkan kabeh. Liur aing Islam teh kieu anu seureunan. Enggak, kalau kita baru bisa sholat 3 waktu aja daripada kita tinggalkan. Kalau kita sudah bisa sholat 5 waktu, maka kita pun masih belum bisa melakukan banyak hal. Masih ada tanggung jawab sosial kita. Kayak gitu. Nah makanya hari ini kenapa orang lebih instan, namanya instan. Seorang profesor doktor sekelas Quraisy Shihab yang belajar puluhan tahun di Al-Azhar dan menulis tafsir namanya Al-Misbah Quraisy Shihab. Al-Misbah. Kalau saya punya tafsirnya dan ngaji langsung WA-an sama beliau karena saya bersahabat dengan mantan Najwa anak kayak gitu. Nah, itu dianggap Quraisy Shihab itu dianggap, Said Akil Siraj itu dianggap, lu dianggap Gus Miftah. Walaupun dia NU, tapi Gus Muhafid itu Pak, mohon maaf ya, ini dari keilmuan Pak, bukan suudzon. Kalau saya kan bersahabat dengan Gus Muhafid, Gus Miftah. Dari sisi keilmuan, Gus Muhafid itu ngawur soal sejarah. Tapi karena dia menyampaikannya enak dan dibutuhkan oleh Indonesia ini, oleh rejim Jokowi ini untuk memperkuat Islam Nusantara ini, dia payu sebagai undang istana. Tapi sejarawan telepon saya Pak, Nina Lubis dan lain sebagainya itu ngawur Muhafid. Saya bilang, ya nu payu mah nu kitu ayeuna mah. Kebenaran nu cocok jeung negara kayak gitu. Tapi nu serius-serius itu nggak bisa. Apa coba salahnya UAS? UAS itu keilmuannya oke. Dan saya mengakui Abdul Somad, apalagi Ustaz Adida itu orang-orang hebat. Tapi kesabab kritis ke pemerintah, jadi dianggap coba Pak. Mau dianggap, kita mau bandingin nih Pak. Gus Miftah, Gus Muhafid. Kalau saya jujur sebagai seorang ilmuwan, saya akan lebih mau dengar Abdul Somad daripada Gus Miftah. Coba Gus Miftah suruh baca kitab kuning, suruh baca Quran, ngawur. Tetapi inilah yang disebut dengan post-trust. Post-trust mah kepadui eta jelema pinter atau salah, pinter atau bodoh bener. Zaman post-trust mah melampaui kebenaran Pak. Nu penting eta jelema mending keneh Habib Bahar mau ke udung-udung mau ke ieu tapi bilangin ka Jokowi. Wah, eta jadi idola. Tapi lamun aya kelepek ngomongna rendah hati kayak gitu. Yang hari ini kita jujur, publik jujur kepada orang itu hanya kepada Gus Bahar.
Ini ingin mengatakan aja, publik itu jujur ke Gus Bah. Kenapa? Karena dia ngomong berdasarkan ilmu, berdasarkan referensi, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Makanya tolong kalau mau dengerin ngaji, Pak Wahyu dengerin YouTube-nya Gus Bah. Itu keren. Kalau mau ustadz yang lebih rasional ya mau tidak mau Adi Hidayat. Adi Hidayat. Wow. Kalau mau ya. Kayak gitu. Tapi kalau mau dengerin yang keren-keren sekarang, Gus Miftah, terus ada lagi yang dari Persis tuh, Ustadz siapa? Najmuddin. Itu keren ngomongnya Pak, tapi dari segi dalil ngawur. Tapi pas akan aculin nanti. Tapi orang yang dulu mengadengin, coba bayangkan. Oh ini Persis, emang salah Persis, nggak masalah kan? Oh Pak, lihat Muhammadiyah yang keren-keren ngajinya. Sekarang ada ahli filsafat, lihat di channelnya, namanya Faiz Fahruddin. Nah, Kang Amir, Pak Amir umumnya senang kayak gitu. Itu jujur Pak, keren. Nah jadi di zaman sekarang, di zaman post-kelas, orang jadi mikirnya, waduh capek-capek orang ngaji, masantren kapal-kapal pun tasrif, nupayu anggaran nu ngawur-ngawur Pak. Nuwani, ngeritik, anuwani, ini lebahureina. Sementara kiai-kiai anu puluhan tahun mondok apa, muncul-muncul di YouTube. Muncul-muncul Pak. Karena mereka tidak berani. Mereka ingin tetap menjaga keilmuan. Satu-satu sekali lagi, satunya yang diterima publik, baik yang pro atau kontra itu hanya Gus Bah. Karena Gus Bah memang gaya jadi YouTuber. Gus Bah itu dari YouTuber yang yang channel-channel yang pakai Gus Bah itu udah menghasilkan 20 M per bulan. Tapi itu belum seberapa dibanding Atta Halilintar. Atta Halilintar itu ngitungnya per detik kayak gitu. Per bulan itu dia menghasilkan uang 375 miliar. Kayak gitu. Nah, kenapa Gus Bah diterima? Karena Gus Bah tidak mau jadi YouTuber. Dia ngaji, direkam, disebarkan, ada orang, Gus ini uangnya, pakai aja buat apa aja kalian. Kayak gitu. Nah, jadi prinsip kita itu kenapa Al-Mizan kerangka berpikirnya seperti ini supaya juga dengan gegeran dengan orang yang termasuk gegeran jelma di Pak Warno misalnya. Pak Warno itu kan cenderung kepada yang nomor 3, ihsan. Tiba-tiba senang wiri, semedi sendiri di petilasan kayak Muhammad adiknya kayak Gunung Jati itu di pos buyut nyata. Karena beliau sudah capek Pak mikir kalau udah sholat tahajud beliau rada gampang kayak gitu. Tapi ada yang hari ini lagi semangatnya fikih misalnya, adik lagi seneng baca fikih. Habli itu kan hari ini di Mesir udah belikan kitab Al-Fatawa Al-Mishriyah 46 jilid 12 juta. Ada yang dibaca Pak, dan dia memang baca Pak, dibaca. Jadi nanti dia kirim voice ke saya, Pak lagi baca Muhadzab, jilidan ini tolong disimak. Keren. Tapi nanti orang akan capek kayak Pak Warno Pak. Capek ini yang paling gampang masuk surga, iya nyokot iya Pak. Kiri, zikir, kayak gitu. Dan itu tidak bisa disalahkan. Malah yudraku kullu, la yudraku julu. Ya la yudraku kullu, oke. Kita tidak bisa melakukan semua yang mikirnya ibadah dan sebagainya. Kita bukan Imam Ghazali. Nah kita mau cerita yang Ghazali terakhir Bapak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Al-Ghazali itu menjadi sumber dari tasawuf yang namanya tasawuf sunni. Lagi tasawuf itu ada 3, tasawuf salafi, tasawuf sunni, tasawuf naburi. Tasawuf salafi itu tasawuf yang dulu hanya konsepnya satu, zuhud. Apa konsep zuhud? Bahwa ad-dunya fi aidihim wa laisa fi qulubihim. Dunia boleh kaya raya seperti Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu yang namanya jubahnya aja 9 miliar. Wajar dia anaknya ini Pak, anaknya raja-raja Persia. Tetapi dia tidak pernah ada di hatinya. Asyadili itu rumahnya gede banget. 5 kali panas sepak bola, kayak gitu. Asyadili. Nah, itu namanya juhud. Nah, tapi ada yang namanya tasawuf sunni. Kalau tasawuf sunni itu seorang yang seorang salik gitu. Tidak hanya sekedar wirid,
tetapi dia harus alim. Maka semua ke Ghazali. Ghazali itu ngarang kitab. Saya nulis dulu. Pertama dia ngarang kitab namanya Al-Basit. Al-Basit diringkas menjadi Al-Wajiz. Al-Wajiz diringkas lagi menjadi Al-Wasit. Al-Wajiz itu menjadi kitab pokoknya Asy-Syafi'i. Al-Wajiz nanti ditulis, diberi komentar namanya Ar-Raudhah. Ar-Raudhah fi Umdatil Ar-Raudhah fi Umdatil apa namanya? Fi Umdatil Mufti. Itu kalangan Imam Nawawi. Raudhah itu judulnya gede banget. Jadi wajar aja kalau Al-Ghazali itu maneh lamun nek tasawuf tetap kudu alim, kudu paham. Ulah ngasa ukur wiridan. Nah, kelompok kenapa saya mengkritik jamaah tabligh? Besan saya kan jamaah tabligh, Pak. Jamaah tabligh nomor 1 Jawa Barat itu besan saya. Makanya putri saya pakai cadar. Menantu saya kan kemana-mana pakai gini, Pak. Sekarang cucu saya udah mulai itu. Akhirnya saya pakai baju Batman aja supaya tidak jadi. Putra saya itu kan kalau pusing Pak wirid, zikir, kayak gitu. Tertib ya. Putri saya kan cadaran. Itu jangan nganggap bahwa Maman tidak pernah ngomong dulu debat dulu Pak. Teteh mau pakai cadar atau enggak? Kalau pakai cadar itu nanti bikin pengabdian terhadap umat ini terbatas, lebih baik dibuka aja. Dia bilang saya akan buktikan aja ke papa bahwa saya tetap punya pesantren, punya ngajar dan sebagainya. Oke kalau gitu. Udah Pak, kalau debat dengan anak tuh begitu, jangan nurut sih kalau kemana. Ulah Pak. Udah saya debat dulu lah sama Wahyu. Setelah debat saya selalu mau paham bagi saya. Ya Pak ya. Nah kayak gitu. Apa yang buat saya agak sedikit kritis ke Jamaah Tabligh? Jamaah Tabligh itu tidak mau menjadi aliman, jadi orang alim. Karena nu diaji kitabnya sakit gitu namanya. Fadailul amal. Isinya tuh eta we harga-harga surga. Sing saha jelema nu maca tasbih saanu hargana saanu. Sing saha jelema nu leumpang hargana saanu. Cek emang mas kapitalistik. Kabeh jelema diukur ku harga gitu. Tetapi saya tanya, besan saya, Pak Haji Juanda. Nah bekal Jamaah Tabligh, dia cerita Pak. Dulu dia orang yang jauh dari agama. Ngurus, dia orang terkaya sedunia. Dia punya satu perusahaan ayamnya aja kali 10. Satu perusahaan ayamnya aja 600.000 ayam. Belum tanahnya di mana-mana. Tiba-tiba ada kekosongan jiwa Pak. Nah, sebenarnya Pak yang beunghar kosong jiwa teh ari urang salat wae. Teu beunghar. Dia nyari Pak, ingin agak tenang hatinya. Kapan dina teh kaligane jeung Jamaah Tabligh. Kan Jamaah Tabligh teh kudu mikir. Teu kudu ngaji sorok, teu kudu ngaji fikih, nu penting mah salat tah abi mah pasnya. Jadi hayang pelihara, tanah beuki loba, surga tetep kajamin. Jadi dia punya alasan sendiri mau gitu ya. Iya. Makanya dia orang yang kalau orang mau Jamaah Tabligh mesti Pak Edi yang Jamaah Tabligh ke Amerika kemana itu dibiayain sama besan saya. Besan saya berangkat kemana-mana. Dan lihat kenapa bongas Jamaah Tabligh laku. Bongas pulau. Jawabnya sederhana, karena awal ustaz. Karena awal ustaz, awal pegangan, awal jelma ngajar fikih nu naon, muncul we padudung. Guru olahraga Ciwaringin, padudung ge ku abdi di Jamaah Tabligh teh Pak. Kalau kana terusan da kan. Jadi padudung di Jamaah Tabligh ku abdi lewat api. Api itu ayahnya Ginggin. Ginggin itu apa Pak? Yang seni itu di apa? Bukan. Yang terkenal seni, tempat seninya di sana di mana? Jati Surat. Sampai seni. Iya apa namanya? Jar. Ginggin yang si Kuwo Gingginnya, Ginggin yang Arif Yudi, bapak nanti Jamaah Tabligh pertama di kita termasuk Haji Maman. Haji Maman teh, jembatan teh Batu Ruyuk di tabligh dinya teh baheula mah aya